Kami hadir lewat berbagi ilmu dan informasi lewat berbagai media. Kami, Kanwil DJPB Bali, hadir lewat podcast Kanwil DJPB Bali. Tidak cuma berbicara, tapi juga bersolusi. Terima kasih rekan-rekan semua di balik layar, karena terlaksananya acara podcast ini semuanya itu tidak lepas dari dukungan teman-teman saya di balik layar ini. Ada Mas Ari, ada Mas Doni, ada Pak Aris. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan semua telah terlaksananya acara podcast kami di sore hari ini. Baiklah, apa kabar Semeton DJPB Bali? Saya berharap Semeton semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan puasa sepanjang hari ini dan selama 1 bulan ke depan. Baiklah Semeton, kami hadir kembali di acara podcast Kanwil DJPB Bali di sore hari ini dengan informasi mengenai jabatan fungsional lingkup Kementerian Keuangan. Dan telah hadir bersama saya di sore hari ini narasumber Ibu Ernawati. Selamat sore Mas Ali. Rekan-rekan semua, selamat sore Bu Erna. Ya, selamat sore Mas Ali. Iya. Semeton semua perlu saya informasikan bahwa Ibu Ernawati ini beliau sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPB Bali, dan Ibu Ernawati ini baru bergabung bersama kami Kanwil DJPB Bali di tahun lalu, sekitar bulan apa Bu Erna? November 2020 Mbak Sali. Berarti baru sekali ya Bu Erna ya? Ya, betul. Iya. Berarti nanti masih kira-kira masih lama lagi dong bersama dengan kami di sini. Oh begitu ya. Baiklah Bu Erna, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sali. Cuaca juga cerah di Denpasar hari ini. Secara hati saya Bu. Oh iya, senyumnya juga renyah sekali itu. Terima kasih Bu Erna. Baiklah Bu Erna, sesuai dengan materi podcast kami di sore hari ini, yaitu jabatan fungsional di lingkup Kementerian Keuangan. Nah, Bu Erna sendiri sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPB Provinsi Bali yang memang berhubungan langsung dengan pegawai atau mungkin pejabat yang ingin mendaftar sebagai pejabat di jabatan fungsional ini ya Bu Erna ya. Sesuai dengan aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2018, jabatan fungsional ini mulai disosialisasikan dan dibuka pendaftarannya di lingkup Kementerian Keuangan. Benar seperti itu ya Bu Erna ya? Ya. Kalau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, sosialisasi mengenai Jafung ini sendiri mulai dari tahun berapa Bu Erna? Sebenarnya sudah dari tahun lalu ya Mbak Sali ya. Sosialisasi Jafung ini sudah diberlakukan karena melihat kemampuan RB-nya juga sudah tahun 2018. Ya. Jafung ini sudah sosialisasikan, dan di Kanwil DJPB sendiri sudah ada beberapa yang melakukan seleksi Jafung, dan sudah mulai tahun kemarin itu sudah ada penempatan jabatan fungsional baik di Kanwil maupun di KPPN. Dan untuk di Kanwil Bali sendiri, lingkup Kanwil Bali sendiri itu di Kanwil ada 1 JF, jabatan fungsional APN, dan di KPPN dan Pasar ada 2 Jafung PTPN, dan di Singaraja ada 2 Jafung PTPN juga, dan di Amlapura ada 1 Jafung PTPN juga. Oh gitu ya. Mungkin sesuai dengan penjelasan Bu Erna tadi, ada Jafung PTPN. Mungkin Semeton DJPB Bali sendiri ingin mengetahui ya, Jafung PTPN itu sendiri seperti apa ya Bu Erna? Oh ya, yang dimaksud dengan Jafung PTPN itu yaitu pembina teknis perbendaharaan negara. Ini kebanyakan ada di KPPN. KPPN. Di situ juga ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan, yaitu PTPN penyelia, PTPN lahir, dan PTPN terampil di situ.
Berarti Seperti memang Mas Elvi. lebih spesifik ya ini Iya. jabatan fungsional ini Iya. ya Bu Erna ya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan sendiri ada berapa macam jabatan fungsional Bu Erna? Di Kementerian Keuangan ada 2 jabatan fungsional, yaitu terbuka dan tertutup Mbak Sally ya. Terbuka di sini tuh misalkan yang sudah ada, maksudnya jabatan fungsional seperti PPK ataupun bendahara yang sebenarnya sudah ada, itu digabungkan, dianukan jadi jabatan fungsional. Itu sesuai dengan PMK Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2019 ya, itu yang tentang Jafung Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan yang PMK 151 tahun 2019 tentang Jafung Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Gitu. Setelah itu baru DJPB melakukan sosialisasi jabatan fungsional secara tertutup, yaitu yang terdiri dari APN dan PTPN itu tadi Mas. Oh iya, jadi yang PTPN itu termasuk Jafung tertutup Iya, ya? yang khusus maksudnya tentang penguasaan tentang DJPB ya, seperti DJPB itu, secara iya. khusus Iya. itu ya, makanya itu disebut tertutup. Tutup ya. Oke, baik Bu Erna. Nah, terkait dengan Jafung ini sendiri, apakah ada syarat pendidikan dan pangkat minimal untuk seorang pegawai bisa memenuhi seleksi pejabat Jafung ini, khususnya di DJPB? Iya, kalau di DJPB sendiri Mbak Sally, khususnya yang APN dan PTPN itu tadi ya, memang ada syarat minimalnya, baik syarat kepangkatannya ataupun Syarat kepangkatan dan pendidikan. ya syarat kepangkatan dan pendidikannya Iya. tadi ya Mbak Sally. Untuk APN itu minimal pangkatnya sarjana ataupun D4 gitu. Dengan pangkat golongan minimal 3A. Berarti golongan 2 belum bisa. Belum bisa untuk yang APN ya. Terus yang untuk PTPN itu golongan 2A sudah mulai bisa untuk ikut PTPN, dan pendidikan minimal adalah SLTA. Jadi sangat makanya yang banyak sekali di KPPN adalah PTPN seperti itu. Gitu. Karena persyaratannya golongan 2. Iya Mbak Sally. Ya. Oke, baik Bu. Kemudian di Kanwil DJPB sendiri sudah ada berapa pegawai yang mengikuti seleksi, dan apakah sudah ada pegawai yang menjadi Jafung gitu Bu? Seperti yang saya terangkan di depan tadi Mas Sally ya, untuk DJPB sebenarnya sudah Mbak, sudah melakukan seleksi dan sudah melakukan penerimaan jabatan fungsional tersebut, dan sudah disebar saat ini, sudah ditempatkan di masing-masing Kanwil maupun KPPN di seluruh Indonesia. Nah itu diantaranya kalau Bali sendiri itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi itu untuk Kanwil ada 1, untuk KPPN Denpasar ada 2, KPPN Singaraja sebenarnya 1, baru penempatan kemarin itu 2021 ini per April 1 April ada penambahan 1 lagi dari KPPN Tarakan masuk ke KPPN Singaraja. Itu jadi sekarang Singaraja punya 2 Jafung, sedangkan Amplapura 1 Jafung. 1 Jafung ya. Jadi berarti kita berharapnya nanti akan bertambah lagi ya. Ya, semoga seperti itu Mas Eli ya. Oke, baiklah Bu Erna. Kemudian terkait dengan Jafung ini, kan selama ini yang menjadi Jafung itu adalah staf atau pelaksana yang non struktural. Kalau apakah pejabat struktural itu bisa nggak beralih ke jabatan fungsional ini Bu Erna? Ya baik Mas Eli. Sebenarnya kan jabatan fungsional itu untuk keseimbangan ya, maksud keseimbangan yang jabatan struktural sendiri itu terbatas tempatnya, maksudnya terbatas itu strukturnya itu sendiri. Jadi untuk mengakomodir pegawai DJPB sendiri dibukalah jabatan fungsional tersebut. Jadi untuk keseimbangan, dan itu pun tingkatan atau golongnya bisa setara dengan jabatan struktural yang ada Mbak Sally. Bisa setara? Iya, bisa setara ya. Misalkan yang golongan itu bisa setara dengan jabatan struktural kasih, ada yang setara dengan jabatan struktural administrator juga. Kepala seksi ya? Iya, kepala seksi maupun kepala kantor atau kepala bagian. Atau kepala bidang dan Iya. bagian.
Oke. Kemudian Bu Erna dalam seleksi seleksi Jafung ini berarti ada tim-tim penilainya sendiri ya, ada tim yang memang dibentuk khusus untuk mengikuti seleksi dan pendaftaran dari Jafung ini ya Bu Erna ya. Nah kemudian tim-tim ini apakah dari Kanwil sendiri atau memang dari dari kantor daerah atau dari kantor pusat yang menjadi begini Mbak Sally, tentang tim penilai di sini itu bukan tim penilai seleksi saya baru saja, tapi tim penilai jabatan fungsional itu sendiri. Jadi jabatan fungsional itu kan punya angka kredit ya, angka kredit. Nah untuk menentukan angka kredit, penilaian angka kredit itu perlu penilai tertentu gitu, yang kemarin baru disosialisasikan sebenarnya Mbak Sally. Itu dari kantor pusat di JPB tentang penilaian jabatan fungsional untuk menggunakan angka kredit mereka seperti itu. Jadi tim-tim penilai yang khusus untuk Kanwil, terutama untuk pejabat APN terampil ataupun PTPN mahir dan terampil, itu diserahkan kewenangannya di Kanwil seperti itu. Jadi tim penilainya ada Kanwil, di situ ada terdiri dari ketuanya Kakadul sendiri, sedangkan sekretarisnya kepala bagian umum, anggotanya penilai. Setiap jabatan fungsional itu terdiri dari 2 penilai, yaitu satu bisa kasubag kepegawaiannya, bisa SKKI seksi SPB seperti itu. Ya, ataupun jadi dari di mana jabatan Jafung tersebut diperbantukan, maksudnya ditempatkan di tempat itu. Jadi seksi yang bersangkutan bisa menilai, bisa jadi terlibat sebagai tim penilai. Struktural di mana Jafung tersebut ditempatkan itu bisa, asalkan Mbak Sally itu pangkatnya tidak lebih rendah dari Jafung itu sendiri. Gitu. Jadi setidaknya harus setara ataupun di atas. Seperti itu. Jadi setara ataupun di atas. Gitu. Kalau dia di bawahnya tidak bisa menilai Jafung itu sendiri. Iya, Mas. Berarti yang bisa menilai itu bisa juga di kantor wilayahnya yang terdiri dari kepala kantor, kepala bagian umum, atau kasubag kepegawaian, atau pejabat di bidang atau di seksi yang memang mau ditempatkan pejabat Jafung itu ya. Bisa juga di KPPN itu untuk yang lingkup KPPN itu seksi MSKI, kepala seksi MSKI yang bisa melakukan penilaian di situ. Oke, baik Bu Erna. Terima kasih Bu Erna atas informasi yang telah di sharing bagi kami di sore hari ini. Kami tim podcast sangat berterima kasih atas kesediaan Bu Erna bisa bergabung bersama kami dalam sesi kali ini dan memberikan beberapa informasi singkat tentang jabatan fungsional lingkup Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil DJPB Provinsi Bali. Demikian Semeton DJPB Bali, penyampaian dari narasumber kami di sore hari ini, Ibu Ernawati, Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPB Provinsi Bali. Dengan demikian, semoga informasi yang telah kami berikan dan kami sharing di sore hari ini bisa memberikan pengetahuan bagi Semeton DJPB Bali di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi tidak lupa saya sampaikan kepada Semeton semua bahwa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Kanwil DJPB Bali, dan juga jangan lupa follow akun-akun medsos Kanwil DJPB Bali baik di Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk itu kepada Semeton semua jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Kami akan kembali lagi dengan bahasan podcast Kanwil DJPB Bali selanjutnya, dan tetap ikuti terus channel Kanwil DJPB Bali. Selamat sore, sampai jumpa.